Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julita Roslin Elizabeth Jenrate, NIM 2133040101090, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik 5, yaitu bagan alir atau flowchart yang diasuh oleh Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk pada materi, ada pun beberapa hal daftar isi yang akan kita bahas pada topik kelima ini. Yang pertama, teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Yang kedua, bagan alir atau flowchart. Yang ketiga, teknik dokumentasi sistem. Yang keempat, pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Yang terakhir adalah bagan alir dokumen. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir atau diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how, of, penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif. Adapun yang menjadi komponen-komponen sistem tahap-tahap interaksi. Yang pertama, diagram arus data atau data flow diagram atau sering disingkat dengan DFD. Simbol yang pertama, namanya sumber dan tujuan data. Penjelasannya, karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Yang kedua, arus data. Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. Yang ketiga, penyimpanan data. Penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal atau paralel. Simbol yang terakhir, proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Yang kedua, bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart adalah merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input-output, pemrosesan, dan penyimpanan data. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok antara lain, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing. Processing merupakan yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. Yang ketiga, storage. Storage yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk penyimpanan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang terakhir, line-line, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan aliran tersebut. Simbol bagan alir. Nama, dokumen. Penjelasan. Sebuah dokumen atau laporan dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Yang kedua, dokumen rangkap. Penjelasannya digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, input atau output, jurnal atau buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program, menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Tampilan. Penjelasannya, informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Selanjutnya, pemasukan data online. Penjelasannya, entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Terminal yang selanjutnya, terminal CRT atau komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry dan digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal SRT dan komputer pribadi. Selanjutnya, simbol processing.
Pemrosesan komputer, penjelasannya, sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Selanjutnya, kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Kegiatan campuran, sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Selanjutnya, kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket atau register cache. Yang terakhir, disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet digunakan untuk menyimpulkan file induk atau master file. Selanjutnya, pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Selanjutnya, disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. Selanjutnya, penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip, mulai dari N urut nomor, A huruf abjad, dan T urut tunggal. Selanjutnya, simbol-simbol, arus, dan lain-lain. Arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Selanjutnya, hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya, arus dokumen atau pemrosesan. Arus arah dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Yang terakhir, hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya, penghubung pada halaman berbeda. Menghubungkan bagan alir yang berada di dalam yang berbeda. Yang selanjutnya, penghubung dalam sebuah halaman. Menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang atau membingungkan. Selanjutnya, arus barang. Penjelasannya, perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan aliran dokumen. Terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Keputusan, sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagian alternatif berbagai cara. Selanjutnya, anotasi. Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. 3. Jenis bagan alir. 1. Bagan aliran dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan disebut internal control flow chart. Bagan alir sistem flow chart ini, bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara. Selanjutnya, bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan aliran ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan aliran ini. 4. Pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan di definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan.
5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 6. Lingkungan dan rank dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Dan terakhir, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. 5. Unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Apa itu percabangan? Percabangan secara sederhananya adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan, pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Yang kedua, perulangan. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1-100, kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Demikian penjelasan saya tentang topik kelima. Tunggu penjelasan selanjutnya untuk topik ke-6. Terima kasih.